Mai subjek pajak dan badan usaha. Padahal itu sebenarnya namanya cukup badan saja, Bu. Yang penting dia itu lebih dari satu orang, Kak. Dan semuanya itu perlu membayar pajak apa enggak ya? Kalau misalnya enggak dapat langsung kartu tersebut, gimana nih? Apakah bisa cukup pakai yang elektronik tadi? Omsetnya kurang dari 4,8 miliar rupiah, itu mendapatkan fasilitas pengurangan, Kak, berupa 50%. Nah, itu perlakuan perpajakannya seperti apa, Kak? Apakah harus bayar double, lapor double, atau gimana? Oh, seluruh pengurusnya harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di Ngosak Asik, ngobrol santai, pajak asik. Obrolan seputar berita terkini, update aturan terbaru, serta info-info perpajakan yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Bersama saya Clara, ngobrolin aja di Ngosak Asik. Disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube KPP Pratama Wonosari, Ngosak Asik kali ini telah memasuki episode yang kelima. Nah, bagi kawan pajak yang belum sempat menonton atau mungkin terlewat episode sebelumnya, kawan pajak dapat langsung meluncur ke kanal YouTube KPP Pratama Wonosari dengan playlist Ngosak Asik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami serta share videonya ke rekan pajak yang lain ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Episode kali ini kita akan ngobrol santai di tempat yang santai. Bagi kawan pajak Gunung Kidul, tentu sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Di tempat ini merupakan destinasi wisata ketika kita akan berkunjung ke Gunung Kidul. Ada yang tahu di mana? Ya, kita ada di Demangol View, suatu tempat di atas perbukitan, dan kita bisa menyaksikan keindahan kota Jogja dari atas. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Namun, saya tidak sendiri kawan pajak. Kali ini saya akan ditemani oleh narasumber, seorang penyuluh pajak KPP Pratama Wonosari. Beliau adalah Kak Ardita Dani Kurniawan. Tapi di mana ya Kak Ardita Dani? Nah, ini dia Kak Dani, ketemu juga. Halo Kak Dani. Halo Kak Prana, dari mana, Kak? Dari jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya? Apa kabar Kak Dani? Alhamdulillah baik, Kak Prana. Tetap semangat? Ya jelas dong, di sore-sore ini tetap harus semangat dong. Oke. Udah siap belum Kak? Kita mau podcast? Oh, ini kita mau podcast ya, Kak ya? Iya. Oh, kita mau ngobrol apa ini, Kak? Kita mau ngobrol terkait pajak badan Kak. Oh, pajak badan. Iya. Udah siap kan? Oke. Kita mulai yuk. Ayo. Baik kawan pajak, ngobrol asik kita kali ini akan membahas tentang pajak bagi badan. Kita akan membahas tentang pengertian badan, subjek badan, dan hak serta kewajiban badan itu sendiri. Langsung saja, Kak Dani, sebetulnya kewajiban perpajakan badan itu seperti apa ya Kak? Kita kan mengenal ada NPWP orang pribadi dan juga NPWP badan. Itu gimana Kak? Apa bedanya? Oh,
terkait ini ya, terkait NPWP orang pribadi dan NPWP badan ya. Iya. Sebenarnya itu merupakan dua subjek yang berbeda ya Kak, antara NPWP orang pribadi dan NPWP badan. Kalau NPWP orang pribadi itu kan yang biasanya kita pegang atas nama diri kita sendiri. Ya, misalkan saya ya, yang nama saya Ardita Dani Kurniawan, dan itu ada NIK-nya di situ. Kalau badan ini dia subjek pajak subjek pajak yang berbeda. Subjek pajak yang berbeda, dia itu bukan atas orang pribadi tapi berupa bentuk badannya itu sendiri. Dan kalau pengertian badan itu sendiri ya, pengertian badan itu sendiri kalau menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, badan itu merupakan sekumpulan orang atau sekumpulan modal, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak menjalankan kegiatan usaha. Jadi yang sering salah dijumpai itu adalah menamai subjek pajak dan badan usaha, padahal itu sebenarnya namanya cukup badan saja, bukan badan usaha, karena baik yang menjalankan maupun tidak menjalankan kegiatan usaha itu semuanya merupakan subjek pajak, seperti itu Kak. Oh begitu kawan pajak. Baik kawan pajak, ternyata perbedaannya ada di jumlah orangnya ya. Badan itu merupakan sekumpulan orang. Nah, bagi subjek pajaknya sendiri adalah mereka yang menjalankan usaha dan yang tidak menjalankan usaha. Nah, Kak Dani, kalau untuk contoh subjek pajak badan itu sendiri apa ya, Kak? Subjek pajak badan itu yang penting dia itu lebih dari satu orang Kak, karena dia sekumpulan orang. Ya kalau contohnya itu ada perseroan terbatas, kemudian perseroan komanditer, kemudian CV itu termasuk yang komanditer tadi ya, kemudian koperasi, firma, kongsi, kemudian ada juga yayasan, perkumpulan, dan bentuk badan lainnya Kak. Jadi banyak, yang penting dia itu adalah sekumpulan orang atau sekumpulan modal, bisa disebut dengan subjek pajak badan gitu Kak. Oke, jadi itu tadi ya teman pajak, beberapa contoh dari subjek pajak badan. Lalu Kak, dan semuanya itu perlu membayar pajak apa enggak ya? Kalau terkait dengan membayar pajak atau enggak, itu tergantung dari objek pajaknya Kak. Nah, kalau dia menerima penghasilan yang merupakan objek pajak, maka dia dikenakan pajak penghasilan. Tapi kan ada juga dia menerima penghasilan, tapi penghasilan itu bukan merupakan objek pajak. Contohnya ya kayak bantuan untuk yayasan, misalkan sumbangan atau hibah, itu kan dia menerima nih, dia menerima tambahan kemampuan ekonomis, menerima tambahan penghasilan, ya baik berupa dana atau maupun aset yang lainnya. Tapi itu sumbangan atau hibah itu bukan objek pajak. Yang dikenakan dan harus membayar pajak itu adalah yang menerima penghasilan yang merupakan objek pajak gitu Kak. Ingat ya kawan pajak, yang seperti dijelaskan Kak Dani, yang menerima seperti itu tadi. Baik Kak, lanjut saja kita membahas tentang pendaftaran wajib pajak badannya ya. Tadi kan sudah dijelaskan subjek pajak badan itu seperti apa. Lalu caranya untuk mendaftar atau mendapatkan NPWP badan itu bagaimana Kak? Bisa dijelaskan nggak? Untuk mendaftar ya, untuk mendaftar ke NPWP badan, pertama badannya itu harus terbentuk dulu. Terbentuk itu dia ada SK pendirian atau akta pendirian. Nah, dari akta pendirian atau SK pendirian itu silahkan di-scan Kak. Di-scan nanti bentuknya PDF, kemudian nanti disiapkan juga scan KTP dan NPWP seluruh pengurusnya. Seluruh pengurus ya Kak, artinya kalau misalkan ingin membuat NPWP badan, seluruh pengurusnya harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Agar bisa mendapatkan NPWP badan seperti itu. Kemudian setelah disiapkan persyaratan-persyaratan tadi itu Kak, silahkan mengakses halaman irek.pajak.go.id. Di sana mendaftarkan, silahkan daftar memakai email yang akan digunakan, kemudian mengisi-ngisi data yang sudah siapkan, kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya. Itu ada banyak sekali data yang perlu diisi dari itu tinggal diikuti hasil langkahnya sampai kemudian halaman terakhir itu ada upload dokumen yang tadi ya, dokumen persyaratan tadi. Nah, setelah lengkap dan lengkap diisi dan dokumennya juga sudah diupload lengkap, itu nanti NPWP elektronik akan dikirimkan melalui email yang digunakan tadi Kak, seperti itu. Ternyata cukup mudah ya kawan pajak untuk mendapatkan NPWP tadi. Lalu Kak, untuk kartunya sendiri gimana itu Kak? Apakah langsung dikirimkan ya tadi ya? Kalau misalnya nggak dapat langsung kartu tersebut, gimana nih? Apakah bisa cukup pakai yang elektronik tadi? Terkait dengan NPWP ya, NPWP elektronik yang didapatkan langsung setelah mendaftarkan dari irek.pajak.go.id itu sebenarnya sudah bisa digunakan untuk sarana administrasi perpajakan Kak. NPWP elektronik berupa PDF itu
Tapi kalau misalkan dari Kak Prana sudah lengkap ngisi apa di ireknya tadi, data-data dan identitas diri dari wajib pajak badan itu tadi, dan sudah mengupload semua persyaratan sudah lengkap, itu akan dikirimkan melalui pos Kak, sebenarnya dikirimkan melalui pos ke alamat yang sudah didaftarkan. Apabila ternyata belum menerima, itu kawan pajak yang merupakan wajib pajak badan ya, ini bisa datang ke KPP terdaftar untuk melakukan cetak ulang. Cetak ulang itu ya persyaratannya dengan membawa persyaratan yang tadi diupload tadi Kak, yaitu fotokopi atau scan akta pendirian atau SK pendirian dan fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus, bisa cetak ulang. Oke, ngomong-ngomong tentang cetak ulang ini nih, apa harus kawan pajak datang ke KPP tempat dia terdaftar kalau untuk badan? Atau bisa ke KPP lain misalnya Kak? Kalau lengkap bisa Kak, kalau lengkap itu artinya ketika persyaratan yang di upload dan sudah diisi identitas dan data dirinya itu sudah lengkap dan benar, itu bisa di KPP mana saja. Tapi kalau ternyata belum lengkap, itu harus dilengkapi di KPP terdaftarnya dulu Kak. Caranya kalau biasanya nggak lengkap itu biasanya disurati kok Kak, disurati misalkan PTA ini kurang melampirkan NPWP pengurusnya, itu nanti akan disurati oleh kantor pajak ya? terdaftar ya. Oke. Seperti itu Kak. Kalau gitu harus ke kantor pajak yang terdaftar ya? Kak, ya, Nggak karena bisa belum lengkap. ke kantor Iya, yang betul. lain ya? Oke. Kalau lengkap baru bisa kayak gitu. Iya betul. Oke kawan pajak, tadi kan sudah dijelaskan subjek pajak badan, kemudian sudah dijelaskan tata cara pendaftarannya. Iya. Lalu yang ketiga kita akan membahas kewajiban perpajakannya Kak. Nanti Kakak bisa menjelaskan gimana kewajiban perpajakan dari badan itu sendiri. Oh iya. Kalau kewajiban perpajakan badan ya, itu adalah lapor SPT tahunan Kak yang pertama. Oke. Lapor SPT tahunan itu dilaporkan setiap tahun paling lambat 30 April Kak. Setiap tahun paling lambat 30 April. Kalau yang orang pribadi kan 31 Maret ya. Kalau yang badan ini berbeda, batas pelaporannya 30 April. Seperti itu. Itu ya, yang pertama adalah SPT tahunan. Kemudian ada juga SPT masa Kak, SPT masa. SPT masa itu dilaporkan apabila ada pemotongan atau pemungutan. Misalkan contohnya, Kak Prana punya PT. PT-nya misalkan mengelola kafe gitu ya, sejenis kafe. Kafe gitu ya, kayak di sini ya Kak ya? Iya, kayak kafe. Oke. Kemudian kan untuk mendekor tempat seperti ini kan Kak Prana memperkerjakan seseorang ya, misalkan jasa untuk dekorasi interiornya ya. Iya. Itu kan memperkerjakan orang, misalkan saya ya, yang sebagai mengurusi jasa dekor itu tersebut, kan saya dapat bayaran dari Kak Prana nih. Oke. Nah, kewajiban Kak Prana itu adalah memotong penghasilan yang saya terima. Jadi saya terima berapa, nanti dipotong pajak dulu, sisanya baru dikasih ke saya. Nah, karena Kak Prana sebagai wajib pajak badan, makanya wajib motong penghasilan juga, motong pajak juga, seperti itu. Kemudian nih Kak, misalkan SPT masa ini apakah juga dilaporkan setiap bulan? SPT masa itu dilaporkan tidak setiap bulan, tapi setiap ada pemotongan. Jadi setiap ada pemotongan itu wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Namun apabila dalam bulan tersebut ternyata tidak ada pemotongan, itu tidak wajib lapor SPT masa Kak, karena ya contoh ya, kalau misalkan sebelum memulai usaha itu kan ada yang namanya persiapan dulu, dia nggak langsung beroperasi. Nah itu kan juga kemungkinan tidak ada kegiatan ya, tidak ada pembelian, tidak ada aktivitas, dan tidak ada pemotongan pastinya. Kalau kayak gitu berarti nggak wajib lapor. Oke, jadi nggak perlu lapor ya Kak ya kalau Iya, seperti itu nggak perlu tesnya. lapor. Oke. Oh, satu lagi Kak, mohon maaf, satu Gimana lagi. itu? Untuk SPT masa PPh pasal 21 bulan Desember itu wajib dilaporkan walaupun nihil. Kenapa itu Kak? Khusus SPT PPh pasal 21 bulan Desember itu wajib dilaporkan walaupun nihil, karena itu merupakan salah satu unsur di laporan keuangan di SPT tahunan Kak, itu adalah biaya gaji. Nah itu kita cocokkan dengan SPT pasal 21. Nah, kalau untuk batas waktu pelaporannya Kak, apa sama dengan orang pribadi? Batas waktu Pelaporan SPT masa ya? SPT masa? SPT tahunan, maaf. SPT tahunan. Tadi kayaknya saya sudah Oh, jelaskan. sudah ya, yang 30 April ya? tadi ya? Oh, Iya. mohon maaf kan pajak. SPT tahunan itu dilaporkan 30 April 30 Kak, yang April, badan. oke. Ini sepertinya terlalu terbawa suasana di sini ya, yang Iya. senja, syahdu. Kita ngopi dulu aja Kak, Oh, iya. biar gak tegang. Oh, udah dibeliin kopi saya? Udah, kita Oh, ngopi terima dulu kasih aja. loh. Kopinya menemani obrolan santai kita pada sore Iya. ini ya.
kita lanjut ya Kak ya, Iya. untuk pembahasan selanjutnya. Oke kawan pajak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan dari badan itu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Dani secara rinci ya tentang Iya. kewajiban perpajakannya. Nah, lalu untuk perhitungan pajak penghasilan WP badan tadi itu seperti apa Kak? Kalau untuk tarif pajak penghasilan untuk badan ya, Iya. itu tarifnya adalah 22% Kak sebenarnya. 22%. Namun untuk wajib pajak badan yang dia itu omsetnya kurang dari 4,8 miliar rupiah, itu mendapatkan fasilitas pengurangan Kak, berupa 50% penurunan tarif. Jadi Kak, yang awalnya 22%, karena dia penghasilannya di bawah 4,8 miliar rupiah, itu dia menjadi 11%. Nah, jadi untuk misalkan nih, WP omsetnya sampai dengan 50 miliar rupiah, dia omsetnya 40 miliar ya. Yang 4,8 dia kena 11%, yang di atas 4,8 dia kenanya 22%, seperti itu Kak. Dan ada satu lagi, kemarin ada yang namanya PP 23 tahun 2018 yang baru-baru ini diperbarui dengan PP 55 tahun 2022. Itu kan bagi wajib pajak badan yang berbentuk PT itu 3 tahun sejak terdaftar boleh menggunakan tarif 0,5% kali omset Kak. Oke. 0,5% kali omset. Kemudian untuk CV, koperasi dan bumdesma itu menggunakan 4 tahun berhak menggunakan 0,5% kali omset, seperti itu. Kalau yang 22% tadi kan dikalikan dengan ini ya, dengan penghasilan kena pajak ya. Iya. Kalau yang WP baru tadi yang baru 3 atau 4 tahun terdaftar itu menggunakan yang 0,5% gitu Kak. Oke, cukup jelas ya kawan pajak. Kita harus tahu dulu jenis pajak badannya itu apa untuk menentukan tarifnya ya Kak ya. Iya. Betul. Nah, ketika kita sudah menghitung dan ketemu dengan berapa pajak yang terutang tadi, kemudian langkah selanjutnya apa ya Kak Dani? Setelah kita menghitung pajaknya dan sudah menemukan berapa pajak yang terutang, langkah selanjutnya kita adalah melaporkan SPT tahunan Kak. Kan udah ketemu nih, udah ketemu berapa pajak yang terutang. Nah, kemudian kita siapkan laporan keuangannya, kemudian kita laporkan SPT-nya. Kan SPT itu ada 3 macam ya. Dia bisa saja nihil, Iya. kurang bayar atau lebih bayar. Kalau nihil berarti bisa langsung dilaporkan. Kalau dia kurang bayar, berarti harus melakukan pembayaran terhadap kekurangan pembayaran pajak tersebut, baru bisa dilaporkan. Dan lebih bayar juga bisa Kak, bisa saja terjadi Kak. Misalkan selama tahun berjalan itu sudah dipotong dari pihak lain sejumlah misalkan 100 juta Kak. Iya. Ternyata setelah di akhir tahun dilakukan perhitungan ulang, ternyata pajak yang terutang cuma 50 juta. Itu kan artinya yang dipotong 100 juta lebih besar dari pajak yang terutang 50 juta. Yang 50 juta itu adalah lebih bayarnya gitu. Oke. Kemudian ini kawan pajak, Kak Dani ada pertanyaan juga yang mungkin di helpdesk KPP Pratama Wonosari sering kita temui ya pertanyaan tersebut. Ini misalkan nih ada pemilik PT atau CV atau badan lainnya yang dimana mereka itu punya kewajiban subjek pajak badan, tetapi dia juga memiliki kewajiban sebagai subjek pajak orang pribadi. Nah, itu perlakuan perpajakannya seperti apa, Kak? Apakah harus bayar double, lapor double, atau gimana? Oh, bukan seperti itu Kak. Jadi ketika misalkan Kak Pranani kan pemilik PT misalkan. Kan selain mempunyai NBP badan, Kak Prana kan juga punya NBP orang pribadi. Iya. Nah, kegiatan usahanya itu dilaporkan di salah satu aja. Misalkan usaha terkait dengan usaha kafe ini, nanti silahkan dilaporkan di badannya saja, di NBP badan saja. Sedangkan di NBP orang pribadi tidak perlu dilaporkan lagi. Di NBP orang pribadi itu statusnya adalah sebagai karyawan. Direktur itu statusnya sebagai karyawan, seperti itu. Karena atas usahanya udah dilaporkan di NBP badan, seperti itu Kak, bukan double ya. Oh, jadi nggak perlu double ya, karena memang dia statusnya adalah karyawan dari badan itu atau PT atau CV dan badan Iya, lainnya itu tadi. iya. Oke. Jadi seperti itu. Cukup jelas ya kawan pajak penjelasannya tadi dari Kak Dani. Baik kawan pajak, jadi kesimpulan kita kali ini adalah bagi pajak badan itu mempunyai kewajiban melaporkan SPT tahunan paling lambat 30 April setiap tahunnya. Kemudian untuk SPT masa PPh 21 dilaporkan di bulan Desember.
Lalu tidak perlu takut ya kawan pajak jika memiliki NPWP badan dan NPWP orang pribadi. Tidak perlu takut untuk double bayar pajaknya. Baik kawan pajak, kita tadi kan sudah ngobrol secara lengkap dan jelas ya sama Kak Dani. Tapi sebetulnya masih kurang ya kalau mau membahas yang lain. Ya nggak Kak Dani, nggak cukup seharian kayaknya nih. Oh, masih banyak sebenarnya Kak terkait dengan kewajiban pajak badan ini yang cukup kompleks sebenarnya. Oh ya. gitu. Kalau misalnya kawan pajak mau lebih lengkap, kawan pajak bisa datang ke Helpdesk KPP Pratama Wonosari dan bertemu dengan Kak Dani. Iya, betul sekali Kak. Baik kawan pajak, kalau kawan pajak ingin memberikan ide atau saran terkait podcast selanjutnya, siapa bintang tamu dan juga materi yang akan diberikan, kawan pajak bisa langsung komen di video di bawah ini ya. Nah, saya Prana dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Namun sebelum saya tutup, saya mau berpantun ya. Demangol view di sore hari, lihat pemandangan sungguh indahnya. Jangan lupa like video Pajak Wonosari dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Kak. Ini saya minum ya. Ya.